Oke, halo Sobat Prisma dimanapun berada. Kali ini momen yang spesial ya. Sudah berkumpul ada mas-mas atau bapak-bapak, bapak-bapak atau mas-mas ya enak ya, mas-mas aja. Oke, ini kita akan bincang-bincang Prisma ya, bincang-bincang santai. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dari satu persatu. Tapi sebelum itu, kayaknya Prisma ada jargon ya. Kita jargon dulu biar mungkin bisa dipakai mic-nya. Mau dipimpin, oke Bapak Zainal. Ya, ini mungkin salam Prisma dan salam Abama. Oke. Salam Prisma, Salam cerdas, baca cerdas. Abama. Oke, mungkin Ya. sekali lagi ya biar. Salam Prisma, Salam cerdas. baca cerdas. Abama. Oke, luar biasa. Langsung aja mungkin daripada kelamaan ya dan yang menanti-nanti ada pertanyaan apa aja untuk talk show atau bincang santai di kalau ini kita tappingnya sore ya. Oke, langsung aja perkenalan mungkin dari Pak Zainal bisa memperkenalkan diri dulu terus nanti kita bincang-bincang sedikit. Nama saya Zainal Ahmad, gelar saya SAG, Sarjana Agama. Oke. Kemudian jabatan saya di Prisma, saya sebagai inisiator. Wah, luar biasa ya. Ini mungkin menarik ya, gelarnya SAG tapi ini berkecimpung di dunia matematika ya. Mungkin bisa kita tanyakan gimana sejarah terbentuknya Prisma dulu nih. Ya, baik. Ini untuk Prisma itu terbentuk mulai tahun 2002. Iya. Saat itu saya baru saja lulus kuliah tahun 2001 dan mendirikan Prisma itu awal bulan Januari tahun 2002. Oke. Dan masih bujangan waktu itu. Oke. Lah, saya mendirikan Prisma itu sebenarnya ada sedikit unsur kepeksa kalau bahasa Jawanya itu, terpaksa itu. Karena saya waktu itu kuliah 7 tahun, kemudian pulang ke Wonosobo. Kalau kemudian tidak ada aktivitas, saya akan malu sama ibu saya gitu. Karena sudah 7 tahun dikuliahkan, di rumah kok enggak ada aktivitas. Nah, waktu itu sebenarnya saya kepingin daftar jadi guru, tapi karena bulan Januari itu kan belum dilalah ya enggak dipanggil-panggil, sehingga saya inisiatif ini daripada belum ada aktivitas. Dulu kebetulan di Jogja saya punya komunitas dan pernah belajar sempoa sehingga saya sedikit-sedikit tahu. Kemudian juga di Jogja dulu saya ngelola TPQ sebagai direktur TPQ di Masjid Nur Sidik sehingga saya punya basic untuk bagaimana cara mengajar anak. Nah, kemudian tahun 2002 saya membuat buku Prisma. Itu sebenarnya levelnya awalnya hanya level 1 sampai 2. Itu tambah kurang. Lah, alhamdulillah di level 1 dan level 2 itu saya keliling-keliling ke sekolahan. Dilalah kok ada yang mau gitu. Umpama enggak ada yang mau, Iya. mungkin saya udah alih profesi yang lain gitu. Jadi apa Pak? Enggak tahu itu, pokoknya waktu itu saya posisinya lagi ngelamar guru tapi belum ada panggilan. Nah, kemudian setelah itu, selama 1 tahun anak kok tidak bosan-bosan ya. Padahal biasanya kalau diajari saya ngajar anak itu kebetulan biasanya seringnya itu cepat bosan. Iya. Tapi ini diajari Prisma kok 1 tahun enggak bosan-bosan, bahkan setelah itu tanya lagi kelanjutannya. Iya. Saya sebenarnya bingung ini kelanjutannya gimana ini, wong saya tahunya cuma tambah kurang yang kode pakai jari itu. Iya. Akhirnya saya berusaha keras untuk menemukan bagaimana perkalian dan pembagian itu dengan jari. Alhamdulillah bisa ketemu dan mulai tahun 2005 saya mencoba untuk bisa mengembangkan metode Prisma ini supaya tidak hanya di Wonosobo tapi di luar kota. Nah, ini alhamdulillah nyantol ada Temanggung, ini ada Mas Ari. Waktu itu pas gabung Prisma juga masih bujang ya. Kemudian ada Mas Toto
ini juga di Wonosobo bergabung dengan Prisma, masih bujang juga waktu itu. Kemudian yang sebelah kiri saya, Mas Luki, ini sebagai admin Prisma, dulu saya Dirjen, Direktur Ijen. Jadi ya bikin buku sendiri, ya keliling-keliling sendiri, ya ngajar sendiri gitu. Iya. Akhirnya karena muridnya semakin banyak sehingga saya merekrut guru dan merekrut tenaga admin. Dulu Mas Luki juga masih bujang itu. Ini masuk Prisma harus masih bujang ya Mas berarti ya. Ini tidak menyangka padahal ngajar anak TK kan, Iya. tapi yang saya pilih justru yang cowok-cowok itu. Iya. Rupanya ngajar Prisma itu cowok tetap pas itu karena nggak terlihat feminim, Iya. tetap terlihat tegas tapi nggak Maco galak. gitu. Dan kebetulan tahun 2003 itu saya mendaftar di lembaga pemerintah, kok dilalah diterima itu, Iya. padahal nggak sengaja. Kebetulan kok sampai 15 tahun, sehingga selama 15 tahun Prisma ya berjalan tapi jalan di tempat lah. Oke. Kemudian setelah selesai tahun 2018, baru tahun 2019 Iya. kemarin kita giatkan lagi untuk bisa mengembangkan Prisma. Saya mulai keliling-keliling lagi nih sama Mas Luki, didampingi ke kota-kota sebelah di Kendal, di Kebumen, di Banjarnegara, juga ada Mas Toto, Mas Ari kadang ikut mendampingi ke sekolah-sekolah menawarkan pokoknya semangat 45 pakai motor si pitung itu masih masih kelihatan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah ada yang tercatat 2045 unit seluruh luar Indonesia. Biasa. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan 10.000 Kemudian orang. selanjutnya ini mungkin sedikit menyinggung yang baca cerdas Abama, Iya. nanti bisa detailkan, dijelaskan lebih detail oleh Mas Ari ini. Nanti Mas Toto yang masalah lomba. Oke, siap. Kemarin memang ketika kita Prisma berhitung, itu banyak unit yang menanyakan ini apa ada les bacanya apa enggak gitu, karena gabungannya cocoknya berhitung kan dengan les baca Iya. gitu. Akhirnya kita beranikan diri dengan Mas Ari, kemudian Mas Toto ini untuk membuat konsep metode membaca yang baik, yang mencerdaskan. Kemudian kita beri deadline ini berdua, Mas Ari dan Mas Toto, idenya pas bulan puasa bulan lalu. Iya. Itu dipaksa tanggal 17 Agustus harus launching. Ya akhirnya Waduh. dengan semangat 45 sesuai dengan launchingnya tanggal 17 Agustus. Kemarin launching pertama 17 Agustus tahun 2021. Iya. Ini sudah hampir mau ulang tahun yang pertama. Alhamdulillah sekarang sudah berapa unit? 558 unit Wah. Abama. Semoga Prisma dan Abama ini bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia. Amin, Bahkan amin, sudah amin. ada di 28 provinsi. Yang belum ada hanya 4 provinsi yang wilayah timur. Semoga bisa ada di semua provinsi yang ada di Indonesia. Amin, amin. Semoga mungkin bulan depan ya atau tahun depan bisa semuanya gitu. Ya, mengalir aja lah, target kita Iya. punya, tapi kadang kita tuh nggak tahu yang mau nyantol lewat mana itu nggak tahu, tapi kita optimis lah. Iya. Optimis bisa sampai di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Ini dia ya pesan moralnya. Pokoknya jangan, oh ya tepuk tangan dulu, boleh tepuk tangan dulu. Pesan moralnya nih pokoknya berinovasi dan jangan menyerah gitu ya pokoknya ya Pak ya. Oke lanjut nih, tadi udah disenggol-senggol tentang Abama juga. Mungkin boleh diceritakan mau Abama dulu atau persiapan lomba dulu ya. Oke, Abama dulu. Oke, monggo silakan Mas Arik. Perkenalan diri dulu. Meskipun semuanya sudah kenal dengan saya gitu, yang ahli Asik. guling-guling gitu kalau di grup ya. Nama saya Ari, kalau gelar SPDI itu adiknya SAG gitu ya. Meskipun SPDI tapi ya semuanya itu berbeda dengan gelar. Saya malah lebih cenderung suka dengan dunia anak-anak, apalagi pendidikan matematika. Nah, karena ini yang dibahas Prisma tadi itu sudah sama Pak Yenal semuanya.
saya disuruh untuk Abama. Abama itu memang ibaratnya benar kata tadi Pak Yenal, kita dipaksa gitu. Ketemu bulan Mei saat puasa cuma ngobrol-ngobrol, gimana kalau kita bikin baca gitu. Awalnya namanya mau Obama gitu. Kenapa bisa seperti itu? Iya. Inspirasinya itu yang paham Obama karena Pak Yenal itu enak gitu ya Pak. Namanya itu enak diucapkan gitu. Nah, karena Obama kok depannya pakai O, kita rubah menjadi Abama yang kepanjangannya dari anak baca Prisma. Nah, jadi anak baca ya, Prisma. Awalnya A-nya itu mau seperti good at gitu. Dibacanya Obama. Akhirnya kita sepakat saja Abama gitu. Karena itu ketika kita tanyakan kepada ahli bahasa ternyata mudah diingat gitu, kayak bilang apa mama, nah seperti itu. Anak Abama bapak mama gitu, ya. gitu. Bukan anak bapak mama, tapi ya anak baca Prisma. Gitu ya. Bulan Mei kita di deadline sama Pak Yenal, Agustus harus sudah jadi. Nah, kalau penulisnya itu sebenarnya level 1, level 2 istri saya yaitu Veronica Runya Cahya. Halo Vera, entah nontonnya kapan kurang tahu gitu ya. Kemudian penulis level 2 dan 12 itu Bu Mutiasari dari Padang. Ya, beliau kita ajak itu karena Bu Mutiasari pernah membuat buku sendiri yang diluncurkan di Padang gitu. Nah, meskipun Bu Mutiasari mempunyai buku sendiri, tapi untuk Abama itu ya dibuat berbeda dengan yang pernah Bu Sari buat gitu. Nah, untuk level 4 dan level 5 itu di paling pojok kanan jaket biru, kacamata yang kita hormati, suhu ya itu namanya Pak Toto gitu. Itu bagian penulis level 4 dan level 5. Nah, kemudian perlu saya kenalkan gitu ya. Di sini ada desain dan setting layout untuk gambar Abama itu pembawa acaranya ini. Nah, ya itu Vega Febriana. Nah, inilah yang bikin gambar-gambar Abama itu berbeda karena memang ciptaannya Vega sendiri, settingan desain untuk cover dan gambar-gambar itu Vega yang buat gitu ya. Multi job semua ya di sini. Jadi semuanya masuk gitu ya. Kalau Mas Luki pendukung. Penyemangat. Pendukung setia. Nah, alhamdulillah deadline dari Mei, Juni, Juli itu kita sudah selesai. Bulan Agustus awal itu seharusnya sudah bisa cetak, tapi karena ada kendala berbagai macam dari person-person dan juga percetakan, akhirnya mundur ya Pak. Nah, tapi kalau untuk launching tetap tanggal 17 Agustus. Alhamdulillah belum launching itu sekitar 200 unit sudah mau daftar gitu. Nah, jadi sudah ada antrian 200 unit yang daftar Abama. Alhamdulillah hampir 1 tahun sudah mau 560-an lah, ini baru 558. Nah, mungkin itu kalau untuk Abama memang kita pakai moto cerdas, mudah, menyenangkan. Boleh-boleh kita bersama-sama biar tambah semangat lagi jargonnya. Abama, jargonnya Abama. Oh, kalau Abama jargonnya baca cerdas, Abama. Nah, itu jargonnya Abama atau salam Abama gitu. Kalau motonya Abama kan cerdas, mudah, menyenangkan gitu. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya Abama itu beda dengan baca yang lain. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Ini emang basicnya buat ini ya, pondasi anak-anak gitu ya, baca dan juga menghitung ya. Lanjut lagi nih, Abama juga Prisma ya, tapi tepatnya Prisma ya, setiap tahunnya ada perlombaan. Oke, kita tanya mungkin sama Pak Toto langsung. Gimana nih pengalaman lomba yang pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dan mungkin sejarahnya gitu, awal lomba sampai ada lomba untuk saat ini gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, lupa nih belum perkenalan. Mungkin bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Toto Prasojo, TOTOK ya, Toto Prasojo. Gelarnya SPD, tapi SPD Fisika. Ini saya juga bingung. Saya itu waktu kuliah, ngambil kuliah pendidikan, kok fisika, karena yang mau dihadapi itu anak-anak. Apa anak-anak itu mau diajari setrum kan gitu. Saya juga iya, ya betul, alumnus Unsik.
Unsik Wonosobo. Saya alumnus Unsik Wonosobo tahun 2016. Karena masuknya juga 2012, jadi lulusnya 2016. Terus saya mau menyinggung tentang lomba Prisma. Awalnya lomba Prisma itu diadakan langsung offline tatap muka. Jadi sebelum ada corona itu ada lomba event besar Pak ya. Pertama kali di Wonosobo itu yang disponsori Pak Holik atau sih. Ya itu di Alur kalau nggak salah ya. Itu di Alur. Itu saya malah belum masuk Prisma itu. Itu masih Mas Arik ini yang sesepuhnya. Nah itu. Iya itu. Itu Mas Arik sama Pak Yenal beliau, terus ada Bu Siti Fajriyah yang dari Wonosobo, Pak Slamet juga, ada Bu Mirawati. Pak Luki belum. Pak Luki itu masuknya bareng sama saya. Jadi saya sama Pak Luki itu masuk 2012, itu lomba 2011 kalau nggak salah. Ini 2011 akhir Juni ya. Iya itu. Itu makanya itu saya sama Pak Luki itu masuknya bareng, terus Pak Luki itu di admin, saya di yang ngajar ke sekolah. Saya langsung di bawah naungan pertama sama Bu Fajar, terus setelah berapa bulan saya ikut Pak Zainal. Nah itu di Al-Madinah waktu itu Pak ya. Di Al-Madinah juga itu ada lomba intern yang Prisma diikutkan di Al-Madinah. Jadi awalnya itu Prisma itu lombanya itu lomba langsung seperti biasanya itu. Anak-anak berapa ratus itu langsung lomba hitung semua. Nah ini untuk yang mulai tahun 2021 itu ada inovasi baru. Itu karena kepepet sebenarnya Pak ya. Ya. Karena kepepet. Kita itu mau mengadakan lomba. Jadi setiap tahun di Temanggung, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo itu setiap tahun itu biasanya ada lomba antar sekolah malah. Prisma itu sudah masuk ke sekolah-sekolah hampir di seluruh Kabupaten Wonosobo dan seluruh Kabupaten Temanggung. Itu setiap tahun ada lomba. Tahun ajaran 2018-2019 itu kita masih bisa mengadakan lomba langsung. Begitu 2020 ada corona. Nah itu izin tidak keluar, makanya lomba itu vakum di tahun itu. Dan tahun 2021 ada ide dari beliau Bapak Zainal yang memang mengatakan kita coba untuk lomba online. Nah kita bingung ini, pusing gimana lomba online itu, konsepnya gimana, kita belum pernah. Wah ya segol sana segol sini sampai kita pindah tempat berapa kali Pak ya untuk nyari studio itu. Pertama kali itu nyari studionya itu kita konsepnya seperti apa, pindah tempat itu sampai 3 kali. Yang terakhir kita ketemu di studionya Unsik waktu itu pertama kali lomba pertama di UMC. Terus untuk yang pelaksanaannya itu langsung kirim video. Fasilitator dan administratornya untuk video itu kebetulan ini Pak Arik ini memang orang yang paling teliti. Jadi saya itu dikelilingi oleh orang-orang hebat. Beliau Bapak Zainal sebagai inisiator dan motivator juga, Pak Arik itu sebagai tim penilai video. Nah kalau Pak Luki ini tim lapangan yang sangat bagus nih Pak Luki ini, jadi luar biasa sekali. Makanya saya itu cuma atas nama saja sebenarnya, atas nama saya itu sebenarnya cuma atas nama ketua, tapi yang bekerja ya beliau-beliau ini. Makanya itu saya terima kasih sekali untuk dikelilingi oleh orang-orang hebat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Untuk yang tahun 2022 ini kita memang mencoba atmosfer baru. Kita coba ke luar daerah. Nah, saya tanya sama Pak Arik nek daerah Temanggung gimana? Yuk kita ke Mbak Vega aja, kita coba hubungi Mbak Vega. Jadi memang ini Mbak Vega ini memang orang di balik layar sebenarnya ini kesuksesan dia. Mas siapa Mas? Ada Mas Juna Mas di sini. Juna. Enggak kelihatan di layar lagi. Yaitu nah, seperti itu ya. Jadi awalnya karena kita mau nyoba konsep yang baru, terus kita ketemu di sini di Temanggung ini. Jadi lomba tahun 2022 kita adakan live dari Temanggung. Nanti kita pakai Zoom seperti yang tahun lalu. Kita sudah mencoba dan alhamdulillah sukses. Untuk tahun ini kita ada satu kategori lagi, yaitu kategori 3. Kalau dulu kita cuma 3 kategori Pak ya. Kategori 1 itu untuk TK dan SD kelas 1, kategori 2 untuk SD kelas 2 dan SD kelas 3 itu sampai kelas 4. Kalau yang sekarang cuma kelas 2 dan kelas 3. Kalau yang ya, kita tambahkan untuk kategori 3 itu kelas 4 sampai kelas 5. Sampai kelas 6 betul. Sampai kelas 6. Itu levelnya sudah beda-beda.
Jadi tiap kategori levelnya beda. Terus untuk yang kategori 4 ini yang langsung di bawah naungan autornya, yaitu beliau Bapak Zainal. Nanti untuk pengampunya kategori 4 itu langsung big bossnya ini. Oke, deg-degan nih masih Iya, besok ya. iya ini maha guru. Nek beliau Bapak Zainal itu kalau di Prisma maha guru. Jadi kalau kita untuk memberikan soal di kategori 4 nggak berani karena kita Oke. setara, makanya nanti langsung maha gurunya yang turun tangan. Itu kategori 4. Nah, ini setelah di inisiasi juga oleh beliau Bapak Zainal, kita mengadakan lomba Abama Pak ya. Untuk tahun ini perdana. Memang sepertinya Abama itu kalau bisa dikatakan itu memecahkan rekor lomba baca online. Kayaknya baru ini Pak ya. Benar. Kayaknya baru ini Benar, ya, lomba saya baca juga online baru ini baru tahu. ini. Iya, makanya ini kalau bisa saya daftarkan di Muri ini nanti ya. Itu nanti gimana Pak Vega bisa difasilitasi Siap, kita nanti. kode-kode ya. Ya, kode-kode. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti untuk tahun 2022 ini lebih sukses dari tahun 2021. Karena Amin. persiapan kita juga lebih matang, didukung oleh tenaga-tenaga yang lebih berpengalaman juga, entertain juga. Makanya itu saya bersyukur sekali. Terima kasih untuk apresiasi dan partisipasi dari para peserta yang sudah mendaftarkan video, mengirimkan video ke panitia. Itu bentuk sebagai support dari Anda semua, karena Prisma dan Abama itu tidak akan besar jika tidak ada support dari Anda semua. Wah, luar biasa. Oke, mungkin seperti itu Mbak ya. Oke. Dari saya, terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin beliau berempat ini saling melengkapi gitu ya, saling menutup kekurangan masing-masing gitu istilahnya. Oke, terakhir nih yang paling pojok yang bajunya beda sendiri nih. Oke, perkenalan dulu monggo Mas Lucky. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Lucky Udiono. Untuk gelarnya disebutkan juga SM. Ini alhamdulillah saya manajemen. Alhamdulillah ini saya masuk dulu di Prisma tahun 2010. Saya masih SMA. rumahnya SAG semua. Alhamdulillah pada waktu itu saya masuk. Saya diizinkan juga sama Bapak Zainal beliau untuk kuliah lagi. Alhamdulillah bisa sampai saat ini. Dari pengalaman yang luar biasa, yang Prisma dari sekarang yang sudah unit dari ribuan, bahkan alhamdulillah itu luar biasa, banyak manfaat yang saya sampaikan sama teman-teman juga. Yang luar biasa. Oke, udah. Mungkin ada tambah lagi nih, masih ditunggu ternyata. Udah ya. Ini mau tanya deh, tadi udah disinggung juga sama Pak Totok ya tentang persiapan lomba nih untuk tahun ini bagaimana? Untuk persiapan lomba alhamdulillah pada sampai hari ini sudah luar biasa 99%. 1%-nya buat besok pelaksanaan. Itu. Ya seperti itu, jadi semua tim sudah siap semua, kita tinggal pelaksanaan besok. Untuk administrasi dan lain sebagainya kita sudah siap, apalagi soal, apalagi Mas Ari sudah siap semuanya, Zainal? Oh sudah siap semuanya, siap. ready Siap semuanya. tempur. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Lucky? Atau, Suka duka, ya suka boleh, duka. boleh, curhat dulu Kebetulan ya ini saya kakak itu. Banyak suka duka. Yang pertama saya menjadi admin itu saya itu belajar diri, menjadi admin itu kan sangat luar biasa. Kita belajar menahan emosi, kita memberi pelayanan harus yang terbaik. Iya. Banyaklah yang bermanfaat seperti itu. Jadi untuk menjadi admin itu luar biasa. Apalagi sekarang dari dulu masih SMS ya Pak, pesan buku SMS. Sekarang sudah ke WA, masuk ke web, itu luar biasa, sangat luar biasa sekali. Jadi perkembangan dari teknologi, dari yang dulu SMS, pesan berapa langsung kirim, dan sekarang saya sudah punya teman-teman admin logistik semua yang di luar sana ada Mas siapa nih? Jafar sama Mas Anon yang sekarang membantu di bagian pusat. Itu alhamdulillah luar biasa, sangat membantu sekali. Oke, Luar jadi biasa. mungkin ini untuk para ibu-ibu di luar sana, Wah, kalau ini ya Mas admin. Lucky ya, Admin mohon satu. diperhatikan, sabar gitu. Oke, mungkin Pak Zainal ada lagi yang mau disampaikan, mungkin pesan-pesan untuk semuanya. Ini karena ngobrol bebas, tidak dibatasi waktu, berarti ya Iya. santai aja. Nanti Mas Ari atau Mas Toto bisa menambahi yang lupa-lupa tadi nggak Ya, disampaikan. boleh.
Yang jelas prinsipnya begini. Kami dalam mendirikan lembaga Prisma maupun Abama itu menganut prinsip yang pertama itu memudahkan. Jadi kalau ada aturan-aturan yang bikin sulit itu intinya kita buat jadi mudah. Karena siapa yang memudahkan urusan orang lain kan akan dimudahkan juga urusannya. Kemudian yang kedua, tidak membebani dengan terlalu banyak biaya-biaya yang lain. Jadi kalau di Prisma itu kalau mau gabung ya biaya hanya di awal saja, setelah itu sudah yang lain diurusi sendiri, ada SPP bayar berapapun juga silahkan dikelola sendiri, tidak ada bagi hasil ke pusat. Tetapi memang pusat itu kan ibarat akar, walaupun nggak kelihatan, akar itu kan harus kuat. Kalau akar nggak kuat nanti gampang roboh. Sehingga ada beberapa yang memang harus beli dari pusat, yaitu buku dan sertifikat. Kalau yang lain tidak, karena ini akarnya untuk menopang pusat. Nah, kemudian selanjutnya prinsip memudahkan, kemudian prinsipnya nanti mencerdaskan. Mencerdaskan itu apa? Mencerdaskan pertama itu yang kita berikan ke anak itu kan ilmu. Ilmu itu tidak ada habisnya dan ketika dikasihkan kita tidak berkurang. Nah, itu kelebihan apa? Kelebihan ilmu. Jadi lihat anak cerdas, seneng, kemudian kedua semangat berangkat les seneng, kemudian yang ketiga bayar SPP tepat waktu itu tambah seneng lagi gitu. Gitu. Tapi melihat murid semangat itu sudah seneng rasanya. Nah, kemudian prinsip yang lain itu prinsip silaturahmi. Jadi dengan masuk Prisma, Anda masuk keluarga besar Prisma, ini di mana-mana kalau alhamdulillah sudah kota-kota, kalau di Jawa Tengah ini hampir semuanya ada Prisma, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Lampung ini sudah mulai banyak. Itu insya Allah kalau mampir enggak bingung ini, biasanya selalu dikasih full dikasih full oleh-oleh itu, terima kasih sekali. Jadi dengan masuk Prisma ini memperbanyak persaudaraan. Kemudian selanjutnya kenapa saya tidak malu SAG kok mengelola bimbel yang mungkin ada unsur matematikanya, saya justru akan memberikan mungkin saya menjadi contoh yang jelek nggak apa-apa, bahwa tidak semua orang kuliah itu selalu lurus dengan jurusannya, bisa berbelok sedikit. Oleh karena itu sarjana itu kan yang terpenting kemanfaatannya setelah lulus ya, itu. Benar. Jadi jangan sampai loyo, karena dalam kesempitan, dalam keterpaksaan itu ternyata menimpan energi jalan keluar yang luar biasa. Saya itu kenapa Prisma bisa seperti ini, karena dulu itu awalnya saya terpaksa harus melakukan ini sehingga inovasi-inovasi itu jalan. Sama dengan tadi disampaikan oleh ketua lomba, ini lombanya kira-kira apa ya? Oh, online aja gitu. Keluar online tuh, karena waktu itu mengumpulkan anak nggak bisa gitu. Tapi online-nya gimana ya? Yang penting dicoba dulu gitu. Karena nyoba salah itu masih lebih baik ketimbang benar tapi nggak nyoba konsep. Benar, yeah. Karena dari salah itu nanti bisa dievaluasi, tapi kalau cuma konsep kan enggak. Oleh karena itu siapapun yang baru aja berusaha atau apapun itu yang penting maju dulu, nanti evaluasi jalan keluar itu baru terpikirkan. Otak ini sudah didesain oleh Allah, oleh Tuhan itu untuk digunakan. Salah satunya apa? Action dulu baru otaknya bekerja gitu. Kalau otak terus actionnya enggak nanti kurang. Iya. Kemudian selanjutnya kalau di Prisma itu nanti saya mengibaratkan gini. Saya itu dulu kuliah mendapat gelar SAG itu 7 tahun. Dan setelah SAG ini saya mau action kemana itu saya belum tahu. Tapi saya enggak menyalahkan kuliahnya loh. Iya. Tapi sejarah saya gitu.
Mungkin yang lain bagi para sarjana yang belum dapat aktivitas itu mungkin bisa apa? Bisa ini jadi jalan keluar. Salah satunya. Nah, kalau di Prisma ini nanti pelatihan cukup 1 hari. Pelatihan 1 hari. Kalau saya kuliah 7 tahun. Nanti setelah pelatihan 1 hari langsung dapat gelar direktur unit. Wah, luar biasa Jadi nih langsung jadi direktur ya. Berhak mendapatkan gelar Budirut nanti. Kalau yang ibu gitu. Berarti sudah Budirut itu, direktur unit. Itu berlisensi, ada apa? Ada lisensinya dan bisa dipajang setara dengan ijazah lah. Majangnya tapi kalau apa? Kalau gelarnya sih enggak gitu. Lah, bisa untuk agunan juga. Kemudian selanjutnya sekarang belajar, besok langsung bisa nerima murid. Berarti langsung diaplikasikan. Iya. Syukur-syukur muridnya langsung bayar gitu kan, berarti langsung apa? Maunya langsung gitu ya. teraplikasikan. Iya. Itu salah satunya. Dan lisensi direktur unit ini per 5 tahun. Jadi seperti bupati atau presiden. Saya mengibaratkan jabatan direktur Prisma ini seperti jabatan pejabat negara yang 5 tahunan. Berarti enggak tiap tahun apa diperpanjang dan sebagainya, 5 tahun sekali, dan itu biayanya juga apa? Hemat. Jadi bagi mungkin yang belum punya aktivitas, baik itu sudah lulus ataupun baru saja lulus SMA, mau punya usaha sendiri, Iya. bisa menghubungi kami. Oke. Trainer atau Tasima, trainer nasional Prisma itu sudah ada 15 tersebar di seluruh Indonesia dan siap untuk melatih dimanapun juga. Ini termasuk Mas Ari, Mas Toto, ini juga Tasima ini yang Oke. luar biasa. Kesempatan besar nih untuk bergabung ya. Ya, pokoknya yang penting semangat, karena semangat itu kunci dari ibarat sepeda motor. Ini semangat ini bukan bensinnya, tapi gasnya. Oke. Jadi Buat maju biarpun gitu. diisi gas, diisi bensin, enggak digas ya enggak jalan. Tapi ini bensin siap, gaspol, wah langsung itu semangat. Sejalan. Jadi yang membuat semangat gasnya itu Oke. hati ini semangat. Nanti otak dan raga ikut apa? Ikut semangat itu. Tapi kalau hatinya loyo, makannya sate juga tetap loyo itu. Mau mobilnya Lamborghini atau mungkin BMW, kalau gasnya ngadat juga percuma, kalah dengan si pitung yang gaspol ini. Jadi yang penting ketika Anda masuk Prisma, gaspol. Jangan sampai loyo, jangan sampai khawatir enggak punya murid. Yang punya murid banyak sekali. Yang penting usaha, selalu promosi dan berikan contoh. Anak itu anak sendiri. Tadi anak sendiri di video bikin anak pintar, itu insya Allah lama-lama akan apa? Datang. Kalau belum punya yang pintar, pakai video unit yang lain boleh itu. Iya. Gitu, jadi nyontoh. Terima kasih, yang penting Oke, semangat. terima kasih. Intinya berani mencoba ya. Lanjutnya buat Pak Arik, selanjutnya mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan untuk teman-teman semua. Intinya kalau sama saya ya jangan bikin saya guling-guling, itu adalah cukup. Ini gitu. ada Iya. apa sih sebenarnya sama guling-guling? Iya, karena namanya juga sama ibu-ibu, kemudian kalau di WA itu kan ada kalanya kita sudah share informasi, kemudian ada chat yang masuk, kadang juga di grup mungkin sudah dibuka filenya tapi kebetulan kehapus. Nah, Iya. kayak gitu. Nah, akhirnya kan sering tanya-tanya terus padahal sudah informasi sudah jelas itu. Jadi ya mohon maaf karena memang saya suka bercanda, jadi kalau menjawab saya sukanya guling-guling gitu pada dasarnya. Kalau ditanya insya Allah saya tetap on, selama HP saya pegang, saya aktif, saya balas itu. Insya Allah tidak slow respon lah, seperti itu. Itu Oke. aja lah pesannya, buat saya guling-guling gitu ya. Luar biasa, ini pejuang ya Pak Arik sama Pak Luki ini dua-duanya menghadapi netizen. Oke, terakhir Pak Toto, mungkin ada yang mau disampaikan juga ini. Tambahan dari saya, mungkin memang betul apa yang dikatakan Pak Zainal. Pak Zainal itu memang maaf ya, contoh yang buruk. Jadi
Iya, sarjana agama kok ngajarnya ke matematika. Saya juga sama, sarjana fisika. Kok ngajarnya anak TK kan gitu kan, berarti saya mencontoh ya. Nah, tapi itu kebaikan ya Pak ya. Jadi kebaikan, bukan keburukan yang aneh-aneh, bukan. Jadi itu saya meniru apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Terus teman-teman di sekitar saya juga itu setidaknya satu yang pengen saya pesan itu, kalau sudah masuk ke Prisma kita itu jadi keluarga, bukan jadi senior dan junior, bukan jadi atasan dan bawahan. Kita itu sama, setara. Walaupun saya pelatih jenengan, pelatih Anda, tapi begitu kita sudah ketemu, kita sudah jadi keluarga. Jadi itulah enaknya di Prisma Abama itu seperti itu. Kalau Anda mau tanya apa, silahkan tanya ke direktur curhat. Boleh ya, direktur ya. curhatnya Abama itu Pak Ari. Oke, walaupun nanti guling-guling ya. Ya biasa dicurhati ibu-ibu. Kalau Pak Luki itu memang korban netizen itu. Iya. Tadinya itu fast respon, begitu ini sudah ada Prisma 5 grup WA, itu kan memang jadi slow respon. Itu karena servernya satu tapi menerima banyak pesan, makanya harap maklum, ibu-ibu semua harap maklum ya, bukan karena unsur kesengajaan ataupun unsur diskriminasi, tapi itu memang karena servernya lagi repot gitu. Servernya di sini. Servernya di sini betul. Satu orang untuk ngurusi 2000 ya Mas ya, 2000. Nah, 2000 unit itu memang agak kerepotan. Makanya mungkin untuk kedepannya nanti beliau Bapak Janda memang sudah menginisiasi untuk gedung baru dan fasilitas yang baru Pak ya, untuk Prisma kedepannya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Amin. Lebih meningkat lagi untuk melayani pelayanan semua unit yang ada di Indonesia. Syukur pisan, alhamdulillah kalau kita bisa berkunjung ke satu-satu ya Pak ya, ke satu kabupaten, terus kita ada event di situ. Kita senang kalau kita diundang. Insya Allah kita seperti yang kemarin di Kendal, kemarin ada kegiatan juga di Kebumen, itu kita juga hadir di sana, gathering dan sebagainya, itu sebagai bentuk bahwa kita ingin mendekatkan diri, mendekatkan rasa kekeluargaan seperti itu. Karena prinsipnya kalau bagi saya Prisma dan Abama itu satu keluarga, begitu Pak. Wah, luar biasa, terima kasih. Ini dia, nggak kerasa ini sebenarnya kalau kita lanjut bisa sampai besok sih sebenarnya. Sampai besok ya, ngobrolnya seru banget ya. Oke, kalau gitu kita akhiri saja mungkin bincang-bincang santai di hari ini. Tapi nanti closingnya kita jargon Prisma mungkin ya, bisa dipimpin Pak Zainal untuk closing. Kita jumpa lagi maunya di bincang-bincang lainnya. Kita tunggu lagi, mungkin kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan saatnya kita closing, silakan monggo Pak Zainal bisa dipimpin untuk jargon Prismanya. Baik, mungkin sambutan penutup untuk besok para peserta lomba ataupun para direktur unit yang belum sempat mengirimkan lomba, insya Allah besok live Facebook ya, Facebook dan semoga bisa YouTube di Prisma Kalkulator Tangan. Dan bagi yang sudah persiapan pokoknya optimis, maju terus, kalah menang urusan belakang, kalau yang kalah temannya banyak enggak apa-apa, kalau yang menang kan hanya 1, 2, 3, kalau yang enggak temannya banyak gitu. Bagi yang menang pokoknya itu prestasi Anda, semangat untuk terus mencerdaskan anak bangsa. Semoga besok pelaksanaan lomba berjalan dengan lancar dan sukses, koneksi internetnya enggak trouble sehingga soal bisa dilihat dengan jelas dan dijawab dengan cepat gitu ya. Kita tutup dengan salam Prisma dan Abama. Salam Prisma, salam cerdas, baca cerdas, Abama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.